Shalom. Haleluya. Kabar baik? Puji Tuhan. Ya, di awal tidak terasa kita sudah 1 bulan dan hari ini tepatnya tanggal 3 Februari. Saya percaya kita akan menyambut dan menjalani tahun 2025 dengan sukacita. Puji Tuhan. Saya percaya kita semuanya atas respon memuji Tuhan. Ada sebuah berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, yaitu sukacita, kekuatan, karena itulah yang senantiasa kita berjumpa dengan Tuhan di pagi hari ini. Baik, kita akan merenungkan firman Tuhan, ya, yang judulnya adalah dosa. Hari ini berbicara tentang dosa. Mari kita akan baca dalam Yohanes 8 ayat 34. Yohanes pasal 8 ayat 34. Mari kita akan baca sama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Haleluya. Nah, kalau berbicara tentang definisi kata dosa, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan secara umum adalah perbuatan yang melanggar hukum Tuhan atau berbicara tentang ketidaktaatan atas agama. Nah, dalam Kristenan, dosa adalah perihal keplesetan hidup, yaitu penyimpangan dari kebenaran. Menyimpang dari tujuan Allah, melanggar perintah Allah, tetapi bagi orang Kristen, dosa adalah dosa. Katakan dosa adalah dosa. Ya, tanpa ada ukuran, oh ini cuma kecil berarti dosanya kecil. Dosa tetap dosa, tidak ada ukuran besar kecilnya. Setiap dosa sama bobotnya. Ya, dosa dimulai dari ketidaktaatan yang lahir dari sebuah kesombongan dan iri hati. Karena dosa akan terasa lagi, ya, dosa akan tidak terasa lagi sebagai dosa jika apa dikatakan di situ? Pelakunya sudah terbiasa, ya, berbuat dosa, atau terbiasa sudah berdosa. Nggak akan terasa, nggak akan dipusingkan lagi. Tetapi, ya, saya mengajak kita semuanya bahwa kita punya Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita bahwa ketika kita hidup tidak benar, maka ya, dia akan menegur kita, mengingatkan kita, tergantung kita, respon kita seperti apa. Tetapi kalau respon kita sudah terbiasa berbuat dosa, maka itu tidak akan efek. Akan tetap melakukannya. Oleh karena itu, pagi hari ini Tuhan berbicara tentang dosa. Ya. Karena dosa melumpuhkan iman, meracuni dalam kehidupan kita, memumpuskan sebuah harapan kita, ya, menghancurkan masa depan kita. Dan dosa bisa menyesatkan kita dari jalan Tuhan dan membuat kita ragu akan namanya janji Tuhan. Dan saya percaya kita hidup karena janji. Kita hidup karena janji Tuhan. Amin. Ya, kita hidup karena janji Tuhan. Dosa mengecoh kita dengan asumsi, dosa membenci yang namanya kekudusan. Yang mau hidup benar katakan amin. Sekali lagi, dosa membenci yang namanya kebenaran. Dosa membenci yang namanya hidup benar. Dosa membenci yang namanya kekudusan. Kita tidak akan berjumpa dengan Tuhan. Karena Tuhan itu kudus adanya. Dan kita pun harus menyesuaikan. Pertanyaannya, gambarannya gampang, umumnya gini, ya, air dan minyak bisa bersatu nggak? Nggak bisa. Oleh karena itu, untuk bisa bersatu, kita harus menjadi sama, baik mau jadi air maupun jadi minyak. Oleh karena itu, jemaat GBC AS, mari di bulan Februari ini, Tuhan berbicara tentang dosa, ya, kita harus hidup benar. Katakan kanan kiri, kamu harus hidup benar. Saya juga. Haleluya. Coba lihat kanan kiri, orang berdosa atau orang benar?
Mohon maaf. Ini cuma memastikan doang, mohon maaf. Ya, memastikan. Ya, kita semuanya dalam keadaan baik, pastinya sudah dibenarkan oleh Tuhan. Amin ya. Yang sudah dibenarkan oleh Tuhan katakan, itu saya. Haleluya. Nah, kekuatan dosa ini seringkali membelenggu setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Ya, padahal dosa sudah hilang dan sengatnya pun sudah dilumpuhkan di bawah kaki Tuhan. Nah, dosa sudah dibasuh oleh darah Kristus. Ketika kita percaya, ya, menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi, saya percaya kita semuanya sudah ditebus oleh Tuhan dan harganya sudah lunas dibayar. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam ibadah ini salah satu bentuk ya, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita bisa membalas kebaikan Tuhan dengan beribadah. Sama-sama katakan, giat selalu dalam beribadah. Minggu depan aku datang lagi. Nah, menurun. Saudara jangan anggap remeh sebuah ibadah. Karena ibadah ini adalah milik Tuhan. Disinilah kita datang mempersembahkan sesuatu. Kita datang nih dengan dandan sedemikian rupa, ya. Hanya untuk apa? Kita mau datang mempersembahkan yang terbaik. Waktu, tenaga, materi, kita mau berikan kepada Tuhan. Paling lama berapa jam sih ibadah? Berapa jam? Itu paling lama. Paling lama, betul ya? Pernah 2 jam lebih? Pernah. Anggaplah itu persembahan yang terbaik kita. Tetapi mungkin sekali-kali, ya paling 1,5 jam, 2 jam, mungkin lewat-lewat dikit. Ya, kalau alasan pembicara, Roh Kudus lagi berkarya. Siapa yang berani menghentikan ibadah kalau hamba Tuhan sudah berbicara atas nama Tuhan? Roh Kudus. Tapi saya percaya ini, Roh Kudus itu akan tertib adanya dan kerjasama kita untuk saling memberkati, yaitu dengan respon kita. Amin. Saudara, rekan-rekan kita kanan kiri depan belakang akan sangat diberkati kalau respon kita memuji Tuhan dengan respon yang benar. Maka saya percaya ibadah ini kita nikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Amin. Lalu apa kata firman Tuhan tentang dosa? Yang pertama adalah, ya, katakan sama-sama yuk, 1, 2, 3. Semua manusia telah berbuat dosa. Dalam Roma pasal 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, hal pertama yang harus kita sadari adalah bahwa kita semuanya sadar bahwa kita adalah orang berdosa. Yang dikandung dalam keberdosaan. Dan kita dilahirkan sudah berdosa. Sadari bahwa semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karena itu, rancangan Tuhan yang terbaik buat kehidupan kita. Menebus, mengambil kita. Pertanyaannya, siapa kita yang mau Tuhan selamatkan? Siapa kita? Tuhan angkat kita menjadi anak-anak Allah. Amin. Yang kedua, apa kata firman Tuhan tentang dosa? Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah, nah, karena kita ini adalah orang-orang berdosa, kita dipastikan akan mengalami yang namanya maut. Hukuman itu akan ada. Sebab upah dosa ialah maut. Kira-kira nih, yang sangat dekat dalam kehidupan kita ini apa? Kematian. Bisa memprediksi kematian? Bisa memprediksi kapan maut itu datang? Enggak. Dia selalu ada mengintai kita. Dia selalu ada kemanapun kita pergi.
paling penyertaan suami istri paling sebatas ketika kita pergi berpamitan. Betul, apakah di lampu merah? Saya sampai lampu merah. Terus, saya sampai jembatan Sumberjaya. Saya sampai, apakah begitu? Enggak kan? Paling lupa. Itu pun kalau ingat, sayang saya udah nyampe ya, oh puji Tuhan. Sebatas itu, bisa jadi, bisa ya. Maut juga menyertai kita, mengintai kita. Dan jangan ragukan akan kuasa Tuhan juga selalu menyertai kita. Jadi penyertaan Tuhan dan maut pun itu sama-sama beriring. Tergantung kita. Tapi jangan lupa, maut juga mengiringi kita. Oleh karena setiap kita pergi, ayo percaya, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Dikatakan apa? Membentengi, dibentengi. Oleh karena itu kebenaran ada di barisan depan dan kemuliaan ada di barisan belakang. Oleh karena itu, hidup benar, kebenaran dulu, baru kemuliaan Tuhan ada dan turun atas kehidupan kita. Yang ketiga, apa kata firman Tuhan tentang dosa? Dosa menghambat yang namanya pertolongan Tuhan. Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Berbicara tentang kehidupan, kebenaran, kekudusan. Ketika Yesaya menulis, 59 ayat 1 dan 2, mari kita sadari, ternyata yang menghalanginya menjadi jurang pemisah atau membuat tembok, sehingga apapun yang kita lakukan, doa, permohonan, tidak kunjung tiba. Konteksnya pada pagi hari ini, segala kejahatan yang kita lakukan, bukan karena kita usil kepada rekan kita, bukan. Berbicara kejahatan, mari bulan Februari ini kita introspeksi diri. Apa yang dikatakan kejahatan dalam kehidupan kita? Shalom. Amin. Dosa dan kefasikan di dalam hidup kita ini menjadi tembok pemisah di antara kita dengan Allah. Tadi lagu tadi berbicara, ku sembah Engkau, Yesus hanya Engkau, Allah di hidupku. Salah satu ketika kita tidak memprioritaskan Tuhan, maka itu adalah sebagian kejahatan yang kita lakukan. Ketika kita ada masalah, siapa yang kita mau cari dulu? Amin. Siapa kira-kira? Tuhan. Tapi di luar sana kenyataannya, enggak. Saya percaya dalam nama Yesus, jemaat GBCAS mengalami sesuatu hal yang dicari Tuhan. Tanyakan lagi, kamu cari siapa? Suami istri. Tuhan. Mending latahnya itu dalam nama Yesus. Daripada latahnya ayam. Atau latah yang lain? Ada. Mending latahnya dalam nama Yesus. Darah Yesus. Bisa nggak pertolongan Tuhan itu sekilat langsung? Oh, sangat bisa. Bagaikan kilat. Harusnya kita jatuh karena latahnya darah Yesus. Maka saya percaya itu pertolongan terjadi. Ada yang masih ragu? Enggak. Karena Tuhan. Sekali lagi, salah satu bentuk kejahatan yang kita kerjakan, tidak taat, tidak melakukan kehendak Bapa. Apa zaman sekarang ini kehendak Bapa?
yaitu jiwa-jiwa Bapak Ibu. Amin. Saya minta kerjasama dari kita semuanya, baik pengerja maupun jemaat Tuhan. Mari sama-sama kita cari jiwa. Amin. Saya akan sering katakan, ayo ngomong kanan kiri, cari jiwa. Caranya gimana? Kalau ada di antara Bapak Ibu di rumahan Bapak Ibu yang sudah lama nggak ke gereja, datengin. Kenapa dia ada di lingkaran di rumahan Bapak Ibu? Untuk Bapak Ibu datang kepada dia, karena dia ada di kegelapan, maka Bapak Ibu yang sudah jadi terang, datang ke dia. Dan tunjukkan jalan kebenaran. Tadi kita semangat nyanyi, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Apalagi? Itulah Yesus. Sekali lagi, ayo ketika di perumahan Bapak Ibu sambil ngomong. Saya sekarang berusaha lagi ngobrol sama lingkungan. Dan saya nggak bilang, jujur saya nggak bilang, saya gembalanya enggak. Kita pakai sama-sama. Contoh di sini, ngobrol di warung. Saya lakukan. Amin. Yang keempat, dosa mendatangkan murka Allah. Di dalam Yosua 7 ayat 1, tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ini berbicara tentang berubah setia. Kita jangan sampai berubah setia kepada Tuhan. Amin. Tuhan itu setia enggak? Tuhan itu setia enggak? Yang tidak setia siapa? Jangan bilang suami saya, jangan. Manusianya yang tidak setia. Tuhan itu selalu setia. Amin. Katakan sama-sama, Tuhan terima kasih buat kesetiaan-Mu. Dia itu setia. Mau kita jengkelin, mau kita bikin susah, mau kita mendukakan dia, dia tetap setia. Justru kita ini kadang-kadang lupa meninggalkan kasih setia Tuhan. Haleluya. Ayo, jangan sampai murka Tuhan turun atas kehidupan kita. Karena kita berubah setia kepada Tuhan. Roma 8 ayat 22. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Binatang apa yang tidak sakit bersalin? Mungkin ada, tapi sebagian besar sama. Karena akibat dosa. Oleh karena itu, kita yang dibenarkan. Memang ya, konsekuensinya itu ada. Pengampunan masih berlaku. Tapi konsekuensinya kita harus jalani. Yang kelima, apa kata firman Tuhan dalam dosa? Saya akan beratkan di poin 5 ini. Jangan bermain dengan dosa. Katakan sama-sama, jangan bermain dengan dosa. Jangan bermain dengan dosa. Kita baca dalam Galatia pasal 6 ayat 7a dan seterusnya. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dimainkan. 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ayat ke-6. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Slide berikutnya. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Di ayat 1 Yohanes 3 ayat 4 sampai 6 dan 8 dan 9 ini ya, kita pasti tahu.
Ayo tinggal di dalam Tuhan. Amin. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau dikatakan setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran. Di ayat 6 tadi, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Jadi kita harus tinggal di dalam Tuhan. Haleluya. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Tuhan. Kita semuanya tahu mengenal Tuhan. Amin. Berbicara tentang tinggal di dalam. Saya istri Bu Gembala ini kalau lagi pergi selalu, bukan selalu ya, bawa pulang deterjen. Jadi di lemari itu deterjen banyak, suatu hari nyimpen makanan. Makanan itu bau deterjen semua. Kita bertanya-tanya, mungkin airnya pas nyuci kali dan sebagainya, sabun. Tapi ketika kita renungkan, ini gara-gara sabun. Satu lemari, itu deterjen mau warna pink, mau warna biru, hijau, mau cair, ada selalu. Mungkin mau dijual pun. Nah, nyimpen makanan, di sampingnya itu deterjen. Semua terkamiri. Bau. Ya, bau sabun. Ketika saya tadi merenungkan, nah iya ya, kalau kita ada di dalam, apa yang di sekitar kita, ini bicara tentang kehidupan kita, pergaulan kita juga. Kita tinggal dalam Tuhan juga. Kalau kita ada di situ, contoh ilustrasi, maka keharuman juga akan. Kalau kita tinggal dalam Tuhan, maka keharuman Kristus juga ada. Kalau kita tinggal dalam dosa juga, bau dosa. Ayo saya mengajak, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Kan kita selalu menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Kita mau di luar sana, bisa menginjil dalam hal melakukan apapun itu bisa. Lewat perkataan kita, lewat karakter kita, bisa? Mungkin nggak bisa ngomong, hanya berkata Tuhan Yesus memberkati. Tapi harus balance dengan perbuatan kita. Ketika kita ngomong Tuhan Yesus memberkati, tapi tingkah laku kita nggak sinkron. Maka kok, nah, pertanyaannya kok gitu, pasti ada jawabannya kok. Bukan kok, engkau ini dan bukan. Kok begitu, pasti namanya orang Kristen kok begitu. Ya biarlah sesuatu yang baik. Ya. Jangan main-main dengan dosa. Ingat, Allah memang maha kasih. Maha pengampun, tetapi jangan lupa Allah juga adalah api yang menghanguskan. Jika semuanya akan hancur, ya ada ayat firman Tuhan berkata, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ini akhir zaman. Betapa suci dan salehnya kita hidup. Adakah orang yang kehilangan keselamatan? Bisa? Bisa. Kalau dia nggak mengerjakan itu. Jadi, iblis juga tahu. Kalau Yesus itu Tuhan. Iblis tahu nggak? Ya, iblis juga percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sama dengan orang-orang Kristen. Tahu semua. Ya. Percaya kepada Tuhan Yesus. Namun yang membedakan kita dengan iblis adalah kita tidak hidup dalam dosa. Kita mau melakukan kehendak Bapa. Jadi kalau kita mengaku percaya, namun tidak melakukan kehendak Bapa, tidak hidup dalam pertobatan, berarti sama dengan titik-titiknya harus isi. Sama dengan iblis. Tapi di sini dalam nama Yesus, semua melakukan kehendak Bapa. Jadi, tadi dikatakan berarti kita sama dengan Yesus. Amin. Kembali.
Mari ingatkan kanan kiri. Harus menjadi seperti Yesus. 3 akibat dosa. Ya, 3 akibat dosa. Pertama, berpisah, ya, terpisah dari Allah. Kehilangan hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, penderitaan dalam hidup. Sakit, penyakit, kesulitan, dan lain-lain. 3, kehancuran bukan kehancutan. Kehancuran kekal. Dosa membawa kita ke neraka. 3 hal, ya, 3 akibat dosa. Mari, ketika kita mengerti bahwa ketiga hal ini, ya, maka dosa akan membuat kita kehilangan hubungan dengan Tuhan. Dalam penderitaan hidup kita, sakit, penyakit, kesulitan, dan lain. Jadi kehancuran, kalau kita tahu dosa membawa kehancuran kekal, ayo kita berbalik. Segera datang kepada Tuhan. Ya, jadi kalau ada orang yang masih hidup dalam, yang pertama, apa itu? Kebencian. 2, 3, 4, kepahitan. 5, itu semua adalah benih iblis. Katakan sama-sama, itu semua benih iblis. Jadi kebencian, kemarahan, kesombongan, kepahitan, dan ketidaktaatan itu adalah benih iblis. Ya. Sementara benih kebenaran, ya, salah satunya adalah kasih, hidup dalam pengampunan, dan berdamai. Slide selanjutnya. Halo? Ya. Dikatakan Matius 5:9, berbahagialah orang yang membawa, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Siapa di sini anak-anak Allah? Berarti Bapak Ibu pembawa damai. Ya. Itu adalah benih kebenaran. Ngomong kanan kiri, ayo bertobat. Ayo bertobat. Udah ngomong aja Pak, ayo bertobat gitu aja. Walaupun kita nggak tahu dia berbuat apa, pokoknya harus bertobat. 1, 2, 3, dengan ngomong masal. 1, 2, 3, ayo bertobat. Jangan lihat saya. Lihat kanan kiri. 1, 2, 3, ayo bertobat. Haleluya. Ini gerakan masal, ayo bertobat. Kalau dia nggak tepuk punggungnya, ayo bertobat. Ya, bukti engkau, ya, Bapak Ibu percaya, ya, Bapak Ibu akan melakukan kehendak Bapa. Amin. Ya. Banyak orang yang sudah jatuh dalam dosa tapi tetap menikmati dosa. Selagi masih dapat dikatakan hari ini, ya, berarti ada Tuhan kasih kesempatan kita untuk bertobat. Ngomong lagi, ayo bertobat. Maaf, sebut nama kita sendiri. Abraham bertobat. Saya mau katakan gini Bapak Ibu, mari, ya, berlomba-lomba, ya, berlomba-lomba memberi yang terbaik untuk Tuhan. Waktumu, ya, waktu kita, kesempatan kita, perhatian kita, tenaga kita, dan pikiran kita, bahkan hidup kita, beri yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Tahun ini, tahun penuaian. Amin. Jadi yang baik yang kita tabur, segera akan kita tuai. Yang tidak baik pun yang kita tabur, akan segera kita tuai. Jadi kalau kita mengerti, apapun itu, kita akan tuai. Mari tabur yang baik. Yang terakhir, apa kata firman Tuhan tentang dosa? Tuhan berkuasa mengampuni dosa. Tadi yang 1-5 tadi, ya, semua manusia telah berbuat dosa, ya, sebab upah dosa adalah maut. Dosa menghambat pertolongan Tuhan. Lalu yang keempat, mendatangkan murka Allah. Lalu yang kelima, jangan bermain dosa. Yang terakhir ini sebuah jawaban. Karena Tuhan berkuasa mengampuni dosa. Kita baca Mika 7 ayat 18-19. 1, 2, 3. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa
dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam terusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan segala kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir laut. Hari ini ketika Tuhan mengingatkan akibat dan dampak dari dosa, mari Tuhan minta kita hidup dalam kebenaran. Mari tutup mata Bapak. Kita merenungkan kebaikan Tuhan. Mari kita sadari dalam kehidupan kita. Terkadang kita melakukan, walaupun kita sudah tahu, itu melanggar perintah Tuhan. Hari ini, kita datang kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Sebab kita rindu supaya generasi kita diberkati oleh Tuhan. Maka dimulai dari sekarang.